Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Maulida Sari akan memperkenalkan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw pada pembelajaran bahasa Indonesia. Bapak Ibu guru, pernah tidak merasa kesulitan ketika harus menyampaikan banyak materi dalam waktu singkat? Apalagi materinya mudah dipahami dan menarik bagi peserta didik. Atau Bapak Ibu guru merasa peserta didik terlalu pasif dalam kegiatan belajar mengajar? Yuk, kita coba menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw yang dapat menjadi alternatif jawaban dari keluhan tersebut. Model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. Metode Jigsaw pertama kali diperkenalkan oleh Elliot Aronson pada tahun 1971. Elliot Aronson lahir 9 Januari 1932. Beliau adalah seorang psikolog Amerika yang telah melakukan percobaan pada teori disonansi kognitif dan menemukan Jigsaw Classroom, sebuah teknik mengajar kooperatif yang memfasilitasi pembelajaran sambil mengurangi permusuhan dan prasangka antar etnis. Cooperative learning tipe Jigsaw. Metode Jigsaw ini merupakan pembelajaran yang bersifat kooperatif. Setiap peserta didik akan bertanggung jawab untuk menguasai salah satu bagian pembelajaran dan mengajarkan ke dalam tim. Selayaknya puzzle Jigsaw, setiap peserta didik memiliki peran penting sebagai kepingan puzzle demi menjawab puzzle yang utuh. Agar dapat lebih memahami penerapan metode Jigsaw di dalam kelas, ibu bapak dapat mengikuti tahapan berikut. Pertama, bagi kelas menjadi beberapa grup, bisa terdiri dari 3 hingga 6 peserta didik. Grup ini akan dinamakan grup Jigsaw. Pada contoh kali ini, kita bagi 30 peserta didik menjadi 6 grup dengan 5 peserta didik di setiap grup. Kedua, bagi bahan pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota kelompok. Bahan pembelajaran dapat berupa paragraf, teks, bab buku, subtopik pembelajaran, atau artikel. Contoh metode Jigsaw pada pembelajaran bahasa Indonesia. Guru memberikan teks eksplanasi berbeda kepada setiap anggota kelompok untuk dipelajari, misalnya tentang proses terjadinya gunung berapi, fotosintesis, atau peristiwa lainnya. Ketiga, sesi belajar mandiri. Berikan setiap bagian pembelajaran kepada setiap peserta didik di dalam grup. Selanjutnya, peserta didik akan bertanggung jawab untuk menguasai materi bagian pembelajaran secara mandiri. Sepakati waktu yang diberikan pada sesi ini. Keempat, sesi diskusi grup ahli. Nah, pertemukan setiap peserta didik dengan anggota kelompok lain. Di grup ini disebut grup ahli. Jadi, peserta yang memiliki soal atau materi yang sama dipersatukan dengan kelompok lain, kemudian mereka akan berdiskusi terkait materi tersebut. Di dalam grup ahli, setiap peserta didik dapat saling menyampaikan hasil pembelajaran, termasuk menyiapkan strategi penyampaian konsep yang dipelajari ke dalam grup Jigsaw. Sepakati waktu yang diberikan untuk grup ini. Nah, di sini mereka akan menyampaikan hasil pembelajaran dari pembelajaran mandiri, kemudian membandingkan pemahaman ide yang mereka miliki, dan menyampaikan strategi penyampaian konsep kepada grup Jigsaw. Dengan adanya sesi grup ahli, diharapkan pemahaman tiap peserta didik terkait materi dapat diselesaikan. Kesalahan pemahaman dalam menarik ide dan kesimpulan dapat diminimalisir. Kelima, sesi grup Jigsaw. Nah, setelah sesi grup ahli selesai, kembalikan setiap anggota dari grup ahli ke dalam grup Jigsaw-nya.
Setiap anggota akan saling bercerita hasil pembelajarannya ke setiap teman di dalam satu grup Jigsaw. Sambil menunggu bercerita, instruksikan kepada anggota lain untuk membuat catatan dalam memberikan pertanyaan. Sepakati waktu yang diberikan untuk sesi ini. Terakhir, keenam, asesmen. Berikan asesmen formatif di akhir sesi yang mewakili pemahaman dasar keseluruhan materi. Asesmen formatif dapat berupa soal, peta konsep, atau bentuk lainnya. Demikianlah tahapan penerapan model cooperative learning tipe Jigsaw. Terima kasih.